Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijauhkan dari wabah virus corona. Sebelum mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang Asmaul Husna. Sudah tahu belum Asmaul Husna itu apa dan berapa jumlahnya? Mari kita simak. Nah, mengenal nama-nama Allah yang maha baik, yang maha indah, yang paling indah di seluruh alam semesta ini. Dan jumlahnya itu ada berapa? Ada 90. Ada berapa? Ada yang tahu gak? Ada 99. Dan Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu ada 4. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Apa artinya semuanya? Ada yang tahu? Mari kita simak. Nah, As-Somad artinya yang menjadi tumpuan atau yang membutuhkan. Jadi apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat segala makhluk meminta kepadanya, baik dari kesehatan, keilmuan, dan keberkahan rezeki kita di dunia dan di akhirat. Kenapa Allah berkata seperti itu? Karena dalam Quran surat Al-Ikhlas Allah menjelaskan Allah adalah tempat segala makhluk meminta sesuatu, baik dari hal yang terkecil maupun yang terbesar. Contoh seperti kita meminta minum, misalkan minum itu dengan air. Nah, Allah sudah sediakan air di muka bumi untuk kita minum. Contohnya kita ingin berjemur, dan Allah sudah sediakan, Allah sudah memenuhi kebutuhan kita, yaitu dengan adanya matahari. Dan cara meneladaninya yaitu kita meminta dengan seyakin-yakinnya dengan cara berdoa dan selalu memohon hanya kepada Allah. Tidak ada perantara selain hanya kepada Allah. Jadi Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tidak boleh kita meminta hanya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, bagaimana contoh meneladani sifat As-Samad? Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih baik dan berusaha semaksimal mungkin dan selalu berdoa. Dan yang kedua, sederhana dan tidak kikir dalam berinfak dan bersedekah. Dan yang ketiga, suka menolong orang lain yang membutuhkan kita. Jadi orang yang selalu menolong kebutuhan orang lain, maka akan Allah segerakan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai gini, ya Allah kok doaku sih gak kekabul-kabul. Nah, jangan seperti itu. Jadi Allah itu maha menyegerakan kebutuhan kita kalau kitanya menyegerakan kebutuhan orang lain. Contoh, di tetangga, di sekitar rumah kita ada orang fakir miskin yang seharinya itu tidak makan dan minum, maka Allah pun akan menyulitkan kebutuhan kita. Kita tengok dulu ke samping, kita tengok dulu ke kiri, kita tengok dulu ke depan dan ke belakang. Ada enggak orang yang membutuhkan pertolongan kita, baik dari kebutuhan makanan kah, baik dari kebutuhan baju, pakaian, dan lain sebagainya yang dia pakai kah. Itu pun menjadi pusat perhatian karena Allah maha membutuhkan. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Jadi kalau orang yang terbiasa menolong kebutuhan orang lain, maka orang tersebut dikatakan orang yang bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena selalu menolong orang lain dalam keadaan susah, gelisah, dan kelaparan. Dan yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa atau maha menentukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatu. Dialah Allah yang berhak menentukan dan menguasai sesuatu. Dan dialah Allah yang mampu melemahkan yang kuat dan mengkuatkan yang mereka yang lemah. Dan dialah Allah
yang memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira, yang artinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Jadi kita berpikir bahwa Allah itu adalah menguasai sesuatu. Jangan berpikir begini. Terkadang dalam hati kita selalu ada ingin menguasai, ingin merajai, ingin menyombongkan. Lalu siapa yang berhak sombong atas segala isinya selain hanya Allah? Maka kita selaku hambanya cukup satu, beribadah dan selalu melaksanakan perintahnya. Itu tujuan kita. Kenapa kita ditunjukkan seperti itu? Karena perintahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyuruh kita untuk taat dan tidak boleh sekali-kali kita melanggar perintahnya. Maka kuncinya yaitu meyakini bahwa setiap kejadian baik buruk dari makhluknya semuanya telah Allah tentukan, dan Allah lah yang menguasai bumi dan juga langit seisinya. Cara meneladani sifat al-muqtadir gimana sih? Nah, tidak malu untuk bertanya ketika belajar. Kenapa toh orang yang belajar aja, orang yang sudah belajar aja kadang suka ada salahnya, ya gak? Kok kita yang belajar malu untuk bertanya dan belum tentu jawabannya benar atau enggak? Nah, itu jangan sampai. Jadi sok bertanya, gak apa-apa. Urusan benar atau salahnya, pertanyaan yang kita tanyakan kepada guru belakangan. Nah, seperti itu. Jadi yakin dulu, berani dulu. Kalau salah benarnya itu belakangan. Yang penting kita sudah mencoba untuk belajar dan berani untuk bertanya. Yang kedua, maaf ini bukan satu, selalu semangat dan terus berusaha dalam belajar. Jadi tidak boleh al-muqtadir ini mengenal putus asa. Karena kadang kita dalam mengerjakan sesuatu, orang mah geus jadi tuna, udah pas-pasan, ini nggak bisa muter-muter otak juga, nulis juga ya gini-gini aja, nggak ada perubahan. Nah, jangan sampai seperti itu adalah pemikiran yang putus asa, pemikiran yang jelek dan harus kita tinggalkan. Tentunya kita harus semangat dan terus berusaha dan tidak boleh mengenal yang namanya lelah dalam belajar. Kemudian yang ketiga, disiplin dan taat beribadah serta pandai mengatur waktu, mana waktu bermain, mana waktu belajar, dan mana waktu beribadah serta mana waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir, selalu meningkatkan kemampuan pada diri kita. Yang ketiga yaitu al-muqaddim. Al-muqaddim artinya yang maha terdahulu atau mendahulukan. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan segala urusan hambanya, baik dari sisi ibadahnya maupun aktivitas dalam kehidupannya dari lahir sampai kembali kepadanya. Al-Isra ayat 18, Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia, maka akan segerakan baginya di dunia, dan akan apa? Pada akhirnya akan disediakan baginya di akhirat neraka, nauzubillahi min dzalik, yaitu neraka jahanam. Nah, jadi begini anak-anak, teman-teman, Allah bersifat al-muqaddim, yang maha terdahulu. Artinya jangan sampai kita mendahulukan yang Allah ciptakan, yaitu dunia. Terkadang kita suka salah, mana dunia, mana akhirat, mana yang terlihat, mana yang tidak terlihat, mana yang dekat dan mana yang jauh, yang lebih penting buat kita datangin itu, ya. Terkadang kita suka salah dalam memahami hal tersebut. Kenapa? Karena
Allah bersifat al-muqaddim. Seharusnya apa yang kita lakukan, kita segerakan dulu niat baik kita, segerakan dulu panggilan azan untuk sholat, segerakan dulu urusan orang tua kepada kita, orang tua memanggil kepada kita di rumah. Jangan yang dekat ada kita datangin, sementara orang tua kita yang jauh di rumah sana kita tinggalkan berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Itu tidak baik ya. Jadi al-muqaddim ini silakan kalian cari dunia semaksimal mungkin, silakan, tapi tolong kata Allah, ingat akhiratku, ingat tujuanku, yaitu adalah aku sudah sediakan bagimu, yaitu surga yang seluasnya langit dan bumi. Masya Allah ya, itu Allah sudah sediakan bagi kita, yaitu bagi orang yang selalu menyegerakan urusan akhiratnya. Urusan akhirat itu bukan selalu kita ingat mati, bukan, tapi dengan cara kita selalu beribadah, ada azan Allahu Akbar, langsung kita lari dan stop, kita break pembelajaran ataupun aktivitas lainnya karena memenuhi panggilan Allah. Dan Allah pun akan memenuhi panggilan kita, dan Allah pun akan memenuhi kebutuhan kita. Allah pun sudah tahu apa yang kita inginkan sebelum kita berdoa. Subhanallah. Dan bagaimana sih cara meneladaninya? Yaitu meyakini setiap aktivitas kehidupan kita dengan cara berusaha dan berdoa tanpa berharap hasil akhirat, yaitu dalam kurung ikhlas. Nah, apa saja contoh meneladani sifat al-muqaddim? Lebih banyak berbuat daripada berangan-angan. Dan yang kedua, menunjukkan kerja cerdas dan keras dengan bersemangat dan pantang menyerah. Dan yang ketiga, menunjukkan niat belajar sebelum ingin mendapat hasil yang terbaik. Tunjukkan nih niat kita dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan pengennya nyontek, jangan pengen nilai bagus, Pak Guru tambahin dong. Nah, jangan seperti itu. Silakan belajar semaksimal mungkin. Kalau urusan nilai, insya Allah akan mengikuti ya. Jadi kalau kita ingin mendapat nilai yang terbaik, jangan melakukan cara yang tidak baik, maka lakukanlah cara yang baik juga. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita banyak mendahulukan urusan orang lain, menyegerakan keperluan orang lain, maka Allah pun akan mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu hingga akhirnya apa? Kita pun dapat bermanfaat. Karena apa? Karena kita terbiasa menyegerakan urusan yang mana lebih penting dan mana yang tidak lebih penting. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, al-baqi. Al-baqi artinya yang maha kekal, abadi. Maksudnya yaitu Allah maha kekal, dan mustahil kita mempercayai adanya Allah sang Khalik memiliki batas usia sama seperti kita. Masa iya? Allah kan maha Khalik, Allah kan yang menciptakan. Kalau yang namanya pencipta itu tidak akan ada yang namanya batas usia. Contoh, kita membuat misal sabun ya, sabun apa itu, sabun apa saja misalnya, dibentuk-bentuk. Nah, sabun tersebut itu akan lama kelamaan akan rusak. Coba, penciptanya kita, rusak gak yang membuatnya? Tidak. Lamaan mana usia sabun sama kita? Lamaan usia kita, dan kita pun tidak tahu, betul tidak, usia kita kapan matinya, kapan meninggalnya, kapan kembali kepada Allah. Karena semuanya sudah ditentukan yang maha pencipta, yaitu Allah, dan kita pun tidak berhak mengatur kapan Allah ini, kapan ini, tidak boleh. Dan mustahil Allah itu binasa ataupun tidak ada, karena Allah adalah zat yang abadi. Bahkan dijelaskan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27,
kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa, tetapi zat Allah yang memiliki kemuliaan akan kekal abadi. Subhanallah. Nah, contoh meneladani sifat al-baqi. Yang pertama, menanamkan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, beribadahlah karena seluruh amalan akan terputus kecuali 3 hal: sedekah, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, bersikap amanah dan selalu jujur dalam berbicara. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.